alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Kanda Yudi Rizal ST atau yang mewakili. Yang pertama, Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Ayahanda Dr. Sedindan. Yang kami hormati Ketua HMI Cabang Banjarbaru, Kanda Cahyono Parandi. Yang terhormat Ketua Badan Pengelola Latihan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut, Kanda Muhammad Hartono beserta jajaran pengurus. Yang terhormat Ketua Kohati HMI Komisariat Tanah Laut, Yunda Monika Nurhalita. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Layakani, Kanda Lutfi Asidiki beserta jajaran pengurus. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Layakani, Yunda Yulisa Fitri serta jajaran pengurus. Dan yang kita hormati dan banggakan segenap anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut. Dan yang kita banggakan rekan-rekan panitia latihan Kader 1 Angkatan ke-9 HMI Komisariat Tanah Laut. Dan juga penghargaan juga untuk seluruh peserta latihan Kader 1 Angkatan ke-9 HMI Komisariat Tanah Laut. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aisyah selaku Ketua Panitia Pelaksana. Izinkan saya melaporkan kegiatan latihan Kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut Cabang Banjarbaru Angkatan ke-9 dengan tema Terbinanya Kepribadian Muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi, serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa. Pada hari Sabtu sampai Ahad 26 sampai 27 Safar 1445 Hijriah bertepatan pada tanggal 24 September sampai 25 September 2022 Masehi yang bertempat di aula kantor Kecamatan Melehari. Kegiatan ini kami persiapkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu yang singkat dengan semangat perjuangan, syukur alhamdulillah kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kami. Di HMI kami diajarkan pantang soal tugas, pantang tugas akan selesaikan. Semangat itulah yang membuat kami yakin bahwa waktu yang singkat bukanlah mahal untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan kegiatan ini tak terlepas dari bantuan Anda dan Ayunda para alumni HMI. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para alumni HMI Kabupaten Laut. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda dari HMI Cabang yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pembukaan latihan Kader 1 HMI Komisariat Tanah Laut. Dan terima kasih juga segenap pengurus anggota Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut atas dukungannya. Dan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah membersamai dari awal persiapan hingga bertemunya di pembukaan kegiatan latihan Kader 1 ini. Dan yang terakhir, terima kasih banyak buat peserta yang sudah berhadir di acara kegiatan latihan Kader 1 ini untuk melengkapi diri menjadi kader HMI. Pesan saya buat kalian, terus semangat, ikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Gak rugi kalau kalian berada di sini. Jadi yakinkan hati kalian bahwa masuk HMI adalah jalan yang benar dan pilihan yang tepat. Sekian laporan dari saya. Salah silap mohon maaf. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan iman. Yang besar. Yakin, usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rangkaian acara berikut yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut oleh Kanda Muhammad Hartono. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah OSS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut Ayahanda Dr. Andes Haji Hamdan. Yang kami hormati Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru Kakanda Cahyono Moni Paradi. Yang terhormat Ketua Umum BPR HMI Cabang Banjarbaru Ahli yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Kohatim HMI Komisariat Tanah Laut Yuda Monika Nurhalifah. Yang kami hormati Ketua HMI Komisariat Plenari, Ketua HMI Komisariat Rejui beserta jajaran pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kebanggaan yang kita banggakan, yang kita sayangi, Ketua Panitia Yuda Aisyah beserta seluruh kawan-kawan panitia yang hadir di kesempatan pada hari ini. Tak lupa juga para peserta yang berbahagia dan tentunya yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat hadir, kita dapat merasakan nikmat, dan kita dapat bertatap muka dalam kegiatan latihan dari satu himpunan mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut. Sholawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kehadiran kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut beliau yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta latihan kader 1 himpunan mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut Cabang Banjarbaru. Ini adalah langkah awal kawan-kawan. Mungkin bagi kawan-kawan yang mengikuti kegiatan masa perkenalan calon anggota, mungkin sudah sedikit tahu apa itu HMI, akan tetapi tidak terlalu banyak tahu apa itu HMI. Jadi kesempatan inilah, melalui proses latihan kader Islam, nanti kawan-kawan akan menjadi anggota, akan menjadi kader HMI, akan menjadi harapan masyarakat Indonesia. Tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk mengikuti latihan kader 1 ini. Latihan kader 1 ini merupakan kegiatan wajib, jantungnya perkaderan HMI yang harus selalu dikerjakan dan harus selalu dilakukan atau dilaksanakan. Latihan-latihan seperti inilah yang mahasiswa butuhkan, yang harus mahasiswa ikuti. Yang hadir pada saat ini bukan tidak berarti ada yang dikorbankan. Saya tahu, apalagi khususnya yang di Politeknik Negeri Tanah Laut. Karena apa? Pada kesempatan hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik, maupun itu kegiatan secara institusi kampusnya maupun organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Kalau tidak salah memilih pilihan yang tepat, bukan berarti di kampus tidak. Saya mendukung itu semua, akan tetapi ketika di kampus nanti masih ada kesempatan. Tapi untuk LK ini belum tentu di kemudian hari kita bisa mengikutinya. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus. Kemarin kita sudah belajar mengenal apa itu HMI. Setelah mengenal, kita akan mencintai, dan setelah mencintai kita akan bertahan. Karena yang mencintai belum tentu bertahan, tapi yang bertahan sudah pasti mencintai. Beri aplaus untuk kawan-kawan peserta yang hadir. Semoga istiqomah, semoga bisa mengikuti seluruh rangkaian acara
kegiatan latihan dan satu ini dengan baik. Bisa kawan-kawan ukur organisasi itu, khususnya untuk organisasi OKP, organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia ini, hampir jarang yang rekrutmennya itu bukan sulit sih, prosesnya itu ya panjang seperti ini. Harus mengikuti kenyataan dulu. Bersyukurlah di tanah laut ini 2 hari. Dulu kita 3 hari. Di luar Pulau Kalimantan 10 hari ya kelas 1. Betapa susahnya untuk gabung di HMI. Bersyukurlah di tanah laut kita masih diberi uang transport. Dia bergengsi akan BBMI kasih kita yang untuk membantu para mahasiswa dan mahasiswa. Di luar sana di Jawa harus bayar untuk gabung di HMI. Nah ini takut kita syukuri kawan-kawan semua. Karena apa? Saya khususnya pribadi, saya sangat mencintai generasi-generasi muda di tanah laut ini. Saya ingin nantinya kita generasi muda asli kelahiran daerah tanah laut yang akan memimpin kabupaten tanah laut ini ke depan. Jadi harus kita persiapkan itu semua. Sejak apa? Sejak dini. Jangan sampai posisi-posisi strategis itu kebanyakan diisi orang dari luar daerah. Untuk apa kita? Dasar apa? Banyak pemuda di tanah laut, banyak mahasiswa di tanah laut. Dan tentunya satu-satunya kampus politeknik negeri ini adalah kampus sebagai kita sebagai orang tanah laut. Meskipun di sini ada yang dari Indonesia, bukan dari politeknik. Dan orang 2 orang ya dari Indonesia. Nah, katakan ada dari Indonesia, ada 2 orang. Sisanya politeknik atau ada dari rumah? Politeknik. Nah, jadi politeknik negeri tanah laut ini adalah kampus sebagai kita. Satu-satunya kampus yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Tentunya harus kita dukung, kita support, dan harus melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat, generasi-generasi yang bermanfaat. HMI sudah tidak perlu dilakukan lagi secara organisatoris. Karena HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam kedua dan terbesar di Indonesia. Bahkan berdirinya Ayahan dalam Rangkani itu menjadi pahlawan nasional. Tidak perlu lagi kita lakukan. Kalau kita berbicara sejarah, sudah banyak sejarah HMI. 2 hal penting alasan didirikannya HMI. Yang pertama untuk mempertahankan NKRI. Yang kedua untuk mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan menyiarkan ajaran agama Islam. Tentu antara Indonesia dan Keislaman ini tidak bisa terlepaskan, tidak bisa dipisahkan. Nah ini kita kalau berbicara tentang bagaimana besar organisasi kita sedang akan tetapi tantangan kita adalah ke depan, mau dibawa kemana HMI ke depan, arahnya mau seperti apa, khususnya kita yang ada di tanah laut. 2017 24 Desember tepatnya HMI hadir di Kabupaten Tanah Laut ini. Kalian beruntung, jumlah saat ini sekitar 13 tahun. Pertama kali HMI di Tanah Laut hanya ada 8 orang. Bayangkan dengan 8 orang itu sudah bisa melahirkan kurang lebih sekitar 200 kader. Yang pada saat ini memang ada yang menduduki posisi-posisi strategis di Polda sehingga tidak bisa meninggalkan kegiatan yang ada di kampus. Jadi seolah orang akan mengisi. Nah, yang kemarin itu saya sudah pasti, dan itu sebagian besar daripada kawan-kawan kita. Nah, dan kenapa saya juga meminta untuk yang membaca Al-Quran adalah HMI Wati. Karena apa? HMI Wati khususnya di HMI Komisariat Tanah Laut, HMI Komisariat Hari dan Baju ini lebih banyak dominasi adalah perempuan. Saya ingin perempuan bukan hanya sekedar kuantitas, bukan hanya sekedar jumlah, akan tetapi perempuan atau HMI Wati yang ada di HMI ini memiliki peran. Harus berperan, jangan berperan. Itu perempuan. Kalian dominasi. Saat ini perempuan semakin terus meningkat jumlahnya. Harus mengambil peran, kesempatan dan peluang lebih besar pada kaum laki-laki atau HMI. Perempuan memiliki keistimewaan, perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas. Nah ini harus berani. Dan patut kita bangga kawan-kawan, HMI satu-satunya organisasi mahasiswa yang memiliki kampus sendiri, kampus digital. Bayangkan, saya sendiri salah satu mahasiswa. Bukan HMI, saya kuliah gratis di Universitas Indonesia. Nah, saya harapkan nanti kawan-kawan pasca di
aku cukuplah D3, aku cukuplah S1. Kalau ada kesempatan, maka ambillah. Karena apa? Ke depan tantangan ini akan lebih berat. Ke depan kita membutuhkan sumber daya manusia yang harus lebih berkompeten, harus memiliki minimal ya akademik sebagai syarat. Dan itu harus kita kejar pendidikan sedini mungkin. Ini untuk motivasi para kawan-kawan. Saya juga melanjutkan studi S2 Universitas Al Madura. Nah, ini kawan-kawan harus juga memiliki motivasi belajar seperti itu. Ada sehat kemarin ketika mengisi papernya juga menyampaikan dan juga itu motivasi untuk kawan-kawan. Depan tantangan kita yang akan lebih berat. Pendidikan memang tidak mencari kesuksesan, tapi setidaknya salah satu syarat administrasinya itu tidak ada. Nah, itu kawan-kawan yang perlu kawan-kawan. Kita tidak penting di mana kita kuliah, ya tapi minimal akreditasi B. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengikutinya, bagaimana kita mengembangkan diri, mengikuti materi dan terus berproses. Berproses bukan hanya di bangku kuliah. Organisasi itu penting. Kenapa? Organisasi merupakan salah satu wadah pembentukan karakter untuk khususnya mahasiswa baru yang masih bingung, yang masih tidak tahu arah, yang masih kanan kiri oke, yang masih umpat-umpatan. Jadi kawan-kawan di HMI nantinya akan dibentuk jiwa pemimpinan itu. Seyogyanya kita adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi diri kita. Seharapkan ke depan, generasi ke depan harus lebih hebat. Dan penerus kita nanti di HMI khususnya laut, Lehari dan Berlin harus lebih baik daripada kami. Kalian adalah generasi penerus harapan bangsa. Kalau kata generasi penerus itu HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tetapi HMI juga merupakan harapan masyarakat Indonesia. Itu kawan-kawan, saya harapkan nanti dengan jumlah yang ada ini mengikuti rangkaian kegiatan yang masa ini dari awal hingga akhir. Dan jangan suka takut, jangan malu bertanya, karena nanti sesat jalan. Jangan malu bertanya. Beruntung kawan-kawan, kita dengan ini beruntung bersyukur. Saya aja bersyukur. Saya alhamdulillah semester 1 langsung HMI, langsung masuk HMI. Andai kata semester 2 mungkin tidak sabar apa dari awal. Nah itu saya merasakan, saya tidak bisa menceritakan bagaimana pengalaman saya apa yang saya rasakan ini di dalam sudah menjiwai. Makanya kemarin habis melakukan acara seminggu langsung dapat bayangkan di ketua panitia ini salah satu orang yang saya andalkan juga di HMI. Mungkin ada saya sebagai sepuh juga yang sampai sebenarnya. Jadi memang organisasi itu harus ada yang berkorban. Begitu sistem manajemen di organisasi itu memang harus ada yang berkorban. Kalau ini organisasi itu terawat, kalau ini organisasi itu dipakai. Nah, itu nanti kita lebih banyak berdiskusi. Nanti saya harapkan kawan-kawan lebih aktif juga. Jangan hanya mahasiswa secara eksistensi, tapi jadilah mahasiswa secara esensi. Semangat kawan? Semangat. Nah, harus kayak gitu lah. Jangan kalah sama bukunya, biar bukunya yang banyak, laki-laki jangan kalah. Kayak nabi ya, mau ngikutin loh, betul. Tapi ada apa-apa, ya itu bukan. Nah jadi laki-laki juga harus lebih sport, harus lebih muncul. Kita harus lebih aware dengan perkembangan zaman ini juga era digitalisasi itu kita harus lebih. Jadi kita jangan berhenti, jangan karena diberikan kemudahan akses karena kita disatukan dalam satu genggaman, kita disatukan dalam satu genggaman yaitu dari handphone juga jadi sudah disatukan. Kalau kata media, kalau kita tahu dalam berhubungan dengan urusan ini dan sebagainya, tapi kita sebagai generasi muda, generasi Z ya, bukan milenial ya, ini di atas 22 yang ini. Nah, jadi kita itu jangan terlena, jangan menjadi generasi instan. Itu seperti bukunya Yoris Sebastian. Nah itu nanti juga kawan-kawan kalau nggak terlalu suka baca buku, minimal mendengarkan. Maka jangan dulu channel-channel YouTube. Nanti ikuti juga kajian-kajian kegiatan. Oke kawan-kawan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus semangat. Beruntung kita ber-HMI karena pada pasca ber-HMI kita akan dikumpulkan kembali di KMI, di kos alumni himpunan mahasiswa Islam. Ada terbungkus, ada hanya sekedar kita ketika mahasiswa perkawanan kekeluargaan, tapi ketika kita sudah lulus dari alumni tersebut dimanapun kita ditampung yang namanya di kos alumni himpunan mahasiswa Islam. Nah disitulah kita akan diwadahi seperti ayahanda Dr. Anies Baswedan. Beliau adalah salah satu beliau perintis HMI
hadir di tanah laut ini karena beliau pada waktu itu menjabat sebagai ketua umum. Ulun jujur, saya sangat termotivasi dengan beliau. Semangat beliau lah yang saya ambil, motivasi, perjuangan dan sebagainya. Bayangkan beliau kegiatan apapun masih disempatkan untuk HMI untuk menyempatkan. Ini menjadi contoh kita. Jadi HMI harapan saya ke depan bukan hanya menjadi organisasi yang besar namanya, akan tetapi besar manfaatnya. Nanti kegiatan-kegiatan kita bisa dilihat nanti kawan-kawan di Sekre. Nanti untuk rangkaian ketika materi Indonesia nanti saya sampaikan apa aja kegiatan ini kita mau secara menurutnya. Kalau secara nasional kan jelas, kalau di tanah laut kita ada gerakan-gerakan. Salah satunya adalah yang masyarakat dan sebagainya. Dan dijadikan rumah dari bangsa. Implementasi itu yang kita paham. Oke kawan-kawan, maaf nih banyak bercerita karena memang sebenarnya saya ini ketika melihat kawan-kawan mahasiswa ini harapan besar ada di wajah kawan-kawan ini. Jadi jangan sampai mundur. Kita harus lebih spirit, kita harus lebih. Baik, itu kawan-kawan saya maaf. Muda itu pilihan, tua itu kepastian. Jangan siapkan masa mudamu hanya untuk menunggu masa tua. Ya bukan? Yakin, usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru oleh Kader Cahyono Oliver. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Semuanya terhormat Kader Hamdan selaku Dewan Penasehat Pimpinan Tanah Laut, Ketua Komisariat Tanah Laut serta jajarannya, serta kita semua yang berhadir pada hari ini semoga dirahmati Allah. Apabila menjadi adalah rahmat, maka kegiatan hari ini insya Allah kegiatan yang dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua, calon-calon kader himpunan mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut HMI Cabang Banjarbaru. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati proses di organisasi kepemudaan tertua dan terbesar di Indonesia. Kenapa saya katakan tertua? Karena HMI lahir pada tanggal 5 Februari 1947. Belum genap 2 tahun Indonesia pada saat itu merdeka, himpunan mahasiswa Islam sudah berdiri. Dan terbukti sampai sekarang kadernya terus bertambah. Artinya himpunan mahasiswa Islam bukan organisasi sepele yang bisa diremehkan. Himpunan mahasiswa Islam adalah organisasi yang banyak memberikan kontribusi kepada negara, daerah, bahkan sampai ke pelosok negeri. Nah, buat adik-adik sekalian yang baru bergabung, relakan sebentar malam minggunya ya. Hari ini kita malam minggu bersama. Karena kata orang, kita harus mengurangi sedikit kesenangan demi menikmati kebahagiaan sejati ke depan. Nah, saya harap adik-adik sekalian nanti bisa menikmati prosesnya. Benar yang dikatakan oleh Ketua Hartawan tadi bahwasanya di Tanah Laut kita beruntung bisa melaksanakan latihan pada 1 cuma 2 hari. Kita di Banjarbaru biasa melaksanakan antara 3 hari atau 2 hari. Di cabang lain di luar sana ada yang 1 minggu, ada juga yang 10 hari, dan masih banyak lagi. Itu tergantung dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. Nah, kita beruntung bisa melaksanakan dalam waktu singkatnya, tapi melahirkan kader yang sangat luar biasa. Nah, itu. Terutama dulu teman-teman semuanya. Perlu diingat juga bahwasanya himpunan mahasiswa Islam bukan sekedar organisasi kajian. Himpunan mahasiswa Islam juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Nah, contohnya ada Kakak dari Sukala, ada Kakak dari Baswedan, mungkin yang kawan-kawan tahu ada Kakak dari Mahfud MD, ada Kakak dari Hamdan juga ya kan. Beliau-beliau itu meskipun sekarang ini sudah menjadi tokoh-tokoh hebat di Indonesia, tapi dulu juga pernah duduk di kursi yang sama kayak kawan semua. Dulu pernah juga ada di lingkaran masyarakat kayak gini. Dulu pernah juga ada materi-materi yang disampaikan oleh pengurus-pengurus cabangnya. Jadi kawan-kawan semangat berproses, karena ya sukses itu akibatlah
Yang penting kita nikmati dulu saat ini proses kita bagaimana. Jadi kalau kawan-kawan mau sukses, ya katanya usaha tidak akan berhasil. Nah, tapi itu kembali kepada keyakinan kawan-kawan. Apakah kawan-kawan sudah yakin atau belum dengan usahanya? Apabila kawan-kawan sudah yakin dengan usaha kawan-kawan, insya Allah kesuksesan akan sampai. Jadi itu saja dari saya, tidak perlu banyak debat karena nanti akan ketemu saya lagi materi yang akan datang. Jadi nanti silakan banyak pertanyaan kepada materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Nah, satu lagi untuk saya, setelah nanti kawan-kawan selesai latihan satu, jangan habis di situ, lanjutkan lagi ke jenjang berikutnya. Ada latihan kedua, kalau kawan-kawan mau jadi instruktur, kawan-kawan bisa mengikuti senior course ataupun SC. Nah, kawan-kawan hati nanti bisa ikut LKK. Setelah selesai itu, kawan-kawan bisa mengikuti latihan kedua. Dan dari situ kawan-kawan dinyatakan hatam dalam berkaderisasi di himpunan mahasiswa. Nah, dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Ayahanda Dr. Anastasi Abdi, sekaligus membuka acara secara resmi di Persilangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Hari Sabang Prabu serta jajaran, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Hari Indonesia Tanah Laut beserta jajarannya yang bisa kami sebutkan satu-satu. Adik-adik sekalian serta kelas 1 Hari Indonesia Tanah Laut yang berbahagia kami cintai. Terima kasih kepada para pelajar yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai ketua untuk menyampaikan sambutan atau nasihat atau iklan berkaitan pembukaan LK1 hari ini. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu kami selaku Dewan Penasihat bangga sekali melihat perkembangan dan kemajuan HMI dan laut yang lalu. Waktunya tidak terlalu lama sejak dibentuk sampai hari ini, hanya terbesar sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi perkembangan dan kemajuan sangat besar. Dan saya sendiri telah menyaksikan kader-kader HMI yang telah mengikuti proses kader HMI. Juga kami tampil. Hari ini kita saksikan bersama bagaimana sambutan Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut. Kemudian bagaimana laporan panitia cukup membanggakan. Insyaallah. Kemudian adik-adik kita yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran cukup bagus, begitu juga MC-nya. Itu adalah salah satu tanda bahwa HMI Tanah Laut perkembangannya sangat cepat sekali untuk mendidik dan melatih anggotanya dalam konteks bisa beraksentuasi dengan dunia luar di luar kampus. Yang kedua, tentu
kami ucapkan selamat kepada adik-adikku, mahasiswa dan mahasiswi yang telah menjatuhkan pilihannya terhadap himpunan mahasiswa Islam dan siap untuk bergabung dan berjuang membesarkan HIP khususnya di Tampau yang hari ini berkenan ikut latihan pada 1 himpunan mahasiswa Islam Indonesia Tampau. Dan mudah-mudahan adik-adik yang ikut LK hari ini, kata ketua umum tadi, bisa lebih mengenal HIP, setelah itu mencintai HIP, setelah itu bertahan di HIP. Karena banyak yang mencintai belum bisa bertahan. Saya tambahkan, setelah kenal, mencintai, setelah mencintai, berani berkorban. Kalau orang yang berani berkorban, pasti dia mencintai. Mencintai belum tentu berani berkorban. Dan yang ketiga catatan saya yang saya sampaikan adalah watak atau fungsi HIP itu adalah organisasi kader dan perjuangan. Kalau tidak salah, yang semasa saya dulu seperti itu. Watak atau fungsi HIP itu adalah organisasi kader dan perjuangan. Apa maknanya ini? Berwatak sebagai organisasi kader atau berfungsi sebagai organisasi kader, artinya dimanapun HIP berada, dia berkewajiban dan berkonsentrasi untuk merekrut kader, mencetak kader, kemudian memproses kader, membina kader, dan mendistribusikan kader. Indikasi HIP itu masih eksis, masih hidup kalau dia mampu mencetak dan membina kader. Kalau HIP sudah tidak mampu lagi mencetak dan membina kader, berarti HIP boleh dikatakan mati. Oleh karena itu saya pesan tadi, jangan sampai bosan-bosannya untuk mencetak, membina, memproses, dan merekrut kader, karena itu adalah jantungnya himpunan mahasiswa. Lakukan terus perkaderan, baik formal, baik informal, baik khusus. Oleh karena itu saya himbau kepada ketua HIP misalnya dalam hal yang anggota yang justru tadi disampaikan lebih banyak HIP lagi, lakukanlah pembinaan kader terhadap HIP yang bersifat khusus. Apakah upgrading rohani, apakah latihan-latihan yang sifatnya khusus dalam konteks kepribadian, menata busana, menata bunga, menyajikan tegel dan lain sebagainya. Jangan sampai ahli wajib yang dulu dicetaknya ini tidak bisa menyajikan menu makanan di meja dalam konteks yang pas. Jangan sampai ahli wajib yang dulu dicetaknya ini tidak bisa melakukan memiliki busana dan kostum yang tepat dalam konteks acara tertentu. Kalau suasana merah, kalau suasana panas ya, warnanya apa ya? Kalau suasana dingin, lembut seperti ini, apa warnanya perlu dipakai? Bilang sama suami, Pak, hari lembut warnanya ini. Sampai ke sana detailnya ini kita tahu dulu. Tahu sekarang mudah-mudahan seperti itu. Jadi salah satu fungsi Heriwati itu adalah menata busana suaminya dan menata busana dia pada saat kekerasan itu.
Jangan sampai suami nanti tidak terurus pakaian ya. Sembarangan aja misalnya. Itu training nggak bersifat khusus. Kalau ini training nggak bersifat wajib. Artinya bahwa ini terus berkewajiban untuk merekrut, menciptakan proses, membina dan mendistribusikan. Kalau saya sudah didistribusikannya supaya kader. Alumni itu adalah distribusi kader. Ada yang di partai politik, ada yang di Pemda, ada yang di kesehatan, itu distribusi. Yang kedua, sebagai organisasi perjuangan. HMI itu adalah organisasi perjuangan. Melakukan perjuangan tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalau ingin berjuang, siapkan mentalitas semangat yang tinggi dan kuat. Memiliki ketahanan mental yang kuat. Sebab dalam perjuangan banyak tantangan dan hambatan. Perlu seorang kader HMI dalam berjuang memiliki semangat, idealisme, mental yang kuat. Kalau tidak, sukses untuk berjuang. Karena dalam berjuang pasti ada tantangan. Dan yakinkan tantangan itu sebenarnya tidak besar. Yakinkan ombak itu sebenarnya tidak besar, yang kecil adalah perahu kita. Yakinkan tantangan itu tidak besar, yang kecil adalah mentalitas kita. Badai tidak akan selamanya pasti berlalu. Mendung tidak akan selamanya pasti berlalu, tapi di balik mendung akan muncul pelangi. Yakinkan itu. Hidup ini adalah berjuang. Takut berjuang, tidak usah hidup. Seseorang yang berjuang pasti dia hidup. Dan hidup dan belum tentu dia berjuang. Yang berjuang pasti akan hidup. Yang hidup belum tentu berjuang. Yang kedua, berjuang harus punya strategi berjuang supaya perjuangan itu mencapai harapan dan sasaran. Disinilah latihan-latihan hari ini untuk mendidik kalian bagaimana berjuang yang sesungguhnya. HMI hidup mempunyai idealisme. HMI hidup, I-nya itu mempunyai, I-nya itu idealisme. Hidup harus mempunyai idealisme. Kalau hidup tidak mempunyai idealisme, sama dengan hal mati. Nah, karena itu adik-adik sekalian ikuti latihan kader ini dengan baik, simak materi yang disampaikan oleh Kak Sino dan pembawa materi, ikuti, kalau tidak bisa tanya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan jumlahnya hari ini tidak terlalu banyak, nanti akan berkembang ke depannya menjadi satu kali cukup. Amin. Dan memang sejak dulu hari ini tidak terlalu mementingkan kuantitas, tetapi yang dipentingkan adalah kualitas. Tetapi karena perubahan zaman berubah, maka kita juga harus perlu kualitas. Karena perubahan perkembangan zaman sudah berubah. Dalam rapat-rapat tertentu, sistem pengambilan keputusan adalah
sistem suara terbaik. Kalau tidak sedikit jumlahnya kita akan kalah dalam mengambil keputusan. Walaupun sebenarnya yang disampaikan adalah berkualitas, tapi akhirnya kita mengambil putih, maka kita akan kalah. Jadi sekarang juga diperlukan kualitas, lebih kualitas. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semua dapat terpilih hidayah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga acara ini bernilai ibadah di sisinya. Dan usahakan seorang kader HMI tidak pernah sedih di usaha. Kuncinya selalu riang, selalu gembira. Karena bila kita juga mengangkat bahagia hari ini. Jadi tidak pernah sedih kader HMI. Kalau tidak pernah sedih, berarti dia telah menikmati hakikat surga. Karena surga itu ada 3 huruf, ada S, ada M, ada D. S-nya syukur, M-nya ridha, D-nya gembira. Bila kita mampu melestarikan gembira, kita ada maknanya surga. Makanya bersyukur dan ikhlas. Jangan sedih. Usahakan selalu gembira, selalu riang, sehingga kita bisa menikmati hakikat surga hari ini, bukan nanti. Tapi sebaliknya, neraka itu dibawa juga N, L, K. N-nya itu nuansa, L-nya itu rasa, K-nya itu banyak sekali, kesedihan, kegalauan, kealpaan, kegelisahan, kesedihan, keresahan. Apabila nuansa yang kita rasakan adalah kesedihan, kegelisahan, kepahitan, kegalauan, berarti kita menikmati hakikat neraka. Bawa senyum, ada masalah, bawa senyum, putus pacar, bawa senyum. Ada masalah di kampus, bawa senyum saja, tapi atasi dengan gaya tidak berpikiran yang sesi. Itulah barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai Dewan Penasihat. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil untuk membina kepribadian Muslim yang berkualitas akademis. Bukan hanya pribadi Muslim, tapi juga harus berkualitas akademis. Jadi kalau masuk HMI gagal kuliahnya, itu bukan kader HMI, bukan kader HMI. Jadi HMI itu sangat tipis sekali, yang dibinanya mahasiswa, mahasiswa yang berkualitas akademis. Nggak ada yang jadi alumni itu yang nggak pernah kuliah, ada nggak yang jadi alumni yang nggak pernah kuliah, nggak ada. Minimal S1, minimal S3. Pernah dulu menjadi mahasiswa. Nggak ada alumni HMI yang tidak. Baik, sekali lagi selamat atas pilihan adik-adik bergabung HMI. Dan saya dulu juga seperti adik-adik pernah bergabung HMI pada tahun 1992 di kampus. Dan kalau dihitung sudah sekian tahun saya mendengarkan HMI, tapi tujuan HMI saya tidak sama. Tujuan HMI saya tidak sama. Dan HMI banyak sekali membina kami pribadi, khususnya pengangguran-pengangguran yang berada di luar kampus. Karena itu HMI adalah katakan kampus kedua. HMI itu kampus kedua setelah kampus kita dan sebenarnya.
Kalau kalian kampusnya di Poltek, kalian kampus kedua. Kalau kalian kampusnya di Unisba, kalian kampus kedua. Kampus pertama dengan kampus kedua saling bersinergi dan sampai ada yang kalahkan di antara kedua. Aturlah waktu dengan baik, manajemen waktu dengan baik, dan sampai dua kampus ini bertabrakan. Ketika dua kampus ini saling bersinergi dan saling bersinergi, jadilah kalian duta-duta kampus. Jadilah kalian mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas akademis. Jadilah kalian mahasiswa-mahasiswa yang semangat perjuangannya tidak akan luntur walaupun tantangan di depan. Sekian, salah bila mohon maaf. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan KKN 1 Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Laut Sabtu 24 September 2022 bertempat di Aula Kecamatan Balengan. Saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian selanjutnya adalah penyerahan berkas dari SC kepada MOD. Dipersilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berkas latihan adik 1 HMI Komisariat Tanah Laut Cabang Bogor Baru Angkatan ke-9 saya serahkan kepada Master of Training untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan KDART dan pedoman perkaderan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berkas latihan kader HMI Komisariat Tanah Laut Cabang Bogor Baru Angkatan ke-9 saya terima dan akan dijawab sebagaimana mestinya sesuai dengan KDART dan pedoman perkaderan HMI. Berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kanda Muhammad Aryansyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulaikan acara dari satu angkatan ke-9 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut Cabang Bogor Baru, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini dengan penuh kehadiran dan bahagia kami hadir di sini. Berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara yang akan kami laksanakan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan akan memulainya kegiatan ini, berikanlah kekuatan kepada kami dan berikan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami menjadi menjadikan itu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami. Amin. Bimbinglah kami selalu di dalam Islam. Amin. Perkenankanlah doa dan kita kami. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.